Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana dengan kabar kalian? Bapak harap kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan anak-anak sekalian jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh masing-masing supaya selalu dalam kondisi sehat. Dan supaya kalau tubuh kita sehat, belajar pun nanti bisa jadi semangat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya dulu kita membaca doa supaya ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan mudah terserap, dan juga semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, semuanya duduk dulu yang rapi, kemudian angkat tangan semua. Mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati qiblah, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman sebagai saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan, terutama di dalam kami belajar. Rabbi tammim bil khairi ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya engkaulah ya Allah, zat yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya kita masih di bab pertama, yaitu di pelajaran bersuci dari haid. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, yaitu poin yang kelima atau E, yang mana judulnya itu tata cara mandi wajib setelah haid. Jadi mungkin anak-anak sekalian sebelum kelas 5 kalian udah pernah belajar yang namanya fikih taharah atau bersuci. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, itu kita harus mensucikan diri kita dulu dari dua hal, baik itu dari hadas ataupun najis. Yang mana kalau bersuci dari najis itu sangat mudah, cuman perlu dihilangkan najis kemudian dibasuh dengan air yang suci. Adapun hadas ini dia terbagi kepada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Untuk bersuci dari hadas kecil, ini juga kita mungkin sudah pada tahu semua, yaitu cukup dengan cara berwudu. Tapi kalau ingin bersuci dari hadas besar, itu kita harus melakukan dengan cara mandi wajib, atau bisa dibilang juga dengan mandi janabah. Yang mana kenapa di saat orang haid ini, di saat dia sudah suci, dia harus mandi wajib atau mandi janabah? Karena perempuan di saat haid ini kondisi tubuhnya itu adalah sedang berhadas besar. Yang mana nanti berarti kalau udah berhadas besar, di saat haid ini sudah berhenti, dia tidak boleh langsung melaksanakan beberapa ibadah tertentu, yang mana di ibadah tersebut ada disyaratkan untuk bersuci. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, seperti salat, ada tawaf, dan lain-lainnya. Baik, sebenarnya ada dua poin yang paling penting di pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, niat.
Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, di saat kita hendak melakukan segala suatu pekerjaan atau ibadah atau amalan, kita diharuskan untuk berniat. Nah, ini sekarang anak-anak mungkin sudah lihat ya, ini merupakan lafaz niatnya. Yang wajib sebenarnya itu kita mengucapkannya di dalam hati, melintaskannya di dalam hati, bukan mengucapkannya melalui bibir. Tetapi oleh sebagian para ulama itu dianjurkan untuk melafazkan niatnya. Dan niat itu boleh dalam bentuk bahasa Arab ataupun boleh juga dalam bentuk bahasa Indonesia kita atau bahasa daerah. Karena tidak harus kita ketika berniat itu menggunakan bahasa Arab. Jadi di sini ada teks Arabnya yang mana ini merupakan lafaz niat. Mari kita simak dan anak-anak bisa buka bukunya. Nawaitul ghusla li janabati li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani garis miring anil haidhi fardhan lillahi ta'ala. Maksudnya begini ya, ini dia menerangkan dua versi niat. Boleh kita bilang gini, nawaitul ghuslal janabati li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Atau yang kedua, nawaitu ghuslal janabati li raf'il hadatsil akbari anil haidhi fardhan lillahi ta'ala. Yang mana nanti artinya dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badanku, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang kedua yang merupakan rukun di saat kita mandi janabah atau mandi wajib, yaitu meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Nah, di sini mari kita baca dulu. Setelah membaca niat, siramlah tubuh dengan air suci dan mensucikan. Dari kepala disertai niat dalam hati. Jadi di saat kita mulai pertama menuangkan air dari kepala itu, kita sudah melintaskan niat di dalam hati. Jadi dari tetesan pertama itu air jatuh, kita sudah melintaskan niat di dalam hati. Kemudian ratakanlah air ke seluruh anggota tubuh hingga bersih dan hingga mencapai seluruh anggota tubuh kita. Dan jangan terlewatkan satu anggota tubuh pun yang tidak terkena air, karena ini bisa membuat nanti mandi wajib kita tidak sah. Kalau mandi wajib kita ini tidak sah, maka nanti ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan yang mana disyaratkan bersuci tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Ini merupakan anjuran ya. Tapi misalkan sekarang itu kan sangat mudah ya. Udah zaman yang modern. Sekarang ada shower. Kita cuma cukup nyalakan shower. Airnya udah mulai jatuh. Langsung kita niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Atau pengen lebih mudah lagi. Sekarang kan udah istilahnya kolam renang gitu. Atau mungkin yang punya ya kalau anak-anak bapak ini semua ada sebagian yang berasal dari desa atau kampung halaman orang tua punya sungai. Kalau bisa berenang langsung nyebur, langsung mengucap melintaskan niat di dalam hati, udah selesai. Kita cuman nyebur, meratakan air sebentar, udah selesai, langsung keluar. Nah, ini merupakan niat dengan meratakan air, ini merupakan dua hal yang wajib harus ada. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya,
yaitu sunnah mandi wajib janabah. Janabah ada 5, yaitu yang pertama membaca bismillah untuk mengawali mandi. Jadi sebelum kita mulai mandi itu dianjurkan untuk membaca bismillah. Bagaimana lafaznya? Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh juga kalau lagi malas gitu ya, pengen pendek, bismillah boleh. Atau malasnya levelnya level berat, nggak mau baca bismillah juga boleh. Cuman kalau kita mengucapkan bismillah ini dapat pahala tambahan gitu. Kan nggak capek cuma mengucapkan bismillah. Cuma beberapa kata sudah dicatat sebagai amal ibadah. Yang kedua, setelah membaca bismillah ini, sebelum kita mandi, kita berwudu dulu sebelum mandi. Seperti biasa wudunya, tapi sebelumnya itu kita bersihkan dulu badan kita atau tubuh kita itu dari najis-najis yang menempel. Terutama terutama misalkan ada di 2 kemaluan kita. Alangkah baiknya itu dibersihkan dulu. Dibersihkan sebelum berwudu, kemudian baru setelah bersih kita berwudu. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan. Ini merupakan sebuah kesunahan yang mana sebenarnya ini kalau kita mandi pakai shower itu atau sambil berenang itu bisa menjamin bahwa air itu merata ke seluruh tubuh kita. Itu kita tidak harus menggosok-gosok seluruh tubuh ini dianggap sunnah. Tetapi apabila nanti ada bagian-bagian tertentu, misalkan seperti sela-sela jari yang membuat airnya susah masuk, atau yang agak berongga-berongga sedikit, itu menggosoknya hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib. Karena kalau kita tidak meratakan air, nanti mandi kita tidak akan sah. Yang keempat, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Ini sepertinya ini dikhususkan untuk anggota tubuh yang berpasangan-pasangan. Jadi seperti tangan. Jadi memang boleh kita sekali tuangkan air gitu seluruh badan itu boleh. Cuman kalau anggota tubuh itu berpasangan-pasangan gini, ya dianjurkan untuk membersihkannya yang sebelah kanan dulu gitu. Kemudian sebelah kiri. Kemudian misalkan seperti telinga yang berpasangan, ada juga kedua telapak kaki kita. Dianjurkan membersihkan atau membasuh yang sebelah kanannya dulu. Kemudian baru kita basuh sebelah kiri. Dan kesunahan yang terakhir atau yang kelima, yaitu berulang sampai 3 kali. Jadi ya basuhnya itu misalkan sekali itu udah cukup, ya udah berarti sudah selesai kewajiban kita dari mandi janabah. Tetapi misalkan kita pengen dapat pahala tambahan, itu bagusnya seluruh anggota tubuh kita itu dibasuh 3 kali. Kalau mau basuh sekalian itu dihitung sampai 3 kali, boleh. Kalau pakai ini ya, pakai gayung. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan dulu hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.